Jemaat yang Tuhan kasihi, selamat pagi dan selamat beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita telah memasuki hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta, memohon kepada Tuhan agar ibadah kita berkenan di hadirat-Nya. Ibadah ini dapat menguatkan iman kita dan membuat hidup kita tetap bersatu dengan Yesus Kristus. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Harsana. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahta-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Jiwamu, buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Jemaat, mari kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nat bimbing kita dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terima salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Ku ditebus, ciptaan
Jemaat, marilah kita mengakui segala dosa kepada Tuhan serta menyesal dan malu. Oleh karena itu, mari kita merendahkan hati dalam pengakuan dosa. Dengan jujur dan tulus kami mengaku segala kesalahan dan dosa atas pemberontakan dan perlawanan dari umat-Mu yang tidak mengerti berterima kasih. Kami lebih sukacita mengikuti kehendak hati dan pikiran yang hanya mengutamakan diri sendiri dan tidak peduli terhadap sesama. Kami merasa kuat dan hebat sehingga kami keluar dari kuasa-Mu. Hidup kami mudah tersinggung, marah dan kecewa. Di saat tidak dipedulikan, diperhatikan dan dihormati, mendorong kami bersembunyi di dalam kesombongan dan keangkuhan sendiri. Hidup kami merasa tidak dihargai jerih lelah yang sekian lama diperjuangkan, sehingga lari menjauh dari semarak persekutuan-Mu. Kami pada dasarnya rapuh, tapi tidak bersedia mengakui dan memilih melarikan diri untuk mencari jalan aman. Kami dengan mudah melepaskan diri dari tanggung jawab iman dan lebih menyintai diri sendiri. Menyalahkan orang lain lebih mudah daripada mengakui kesalahan sendiri, menjadi kesenangan tersendiri, bahkan tidak segan-segan menunjuk atau melemparkan kesalahan kepada orang lain. Kami tidak mau dipersalahkan, sedangkan kesalahan adalah milik orang lain. Karena karakter merasa benar dan merasa baik sendiri. Padahal hati dan pikiran kami penuh onak dan duri setiap saat yang ingin mendekatkan akan tertusuk. Kami terbelenggu nafsu duniawi yang hanya mengutamakan diri sendiri, sehingga kami mudah tersinggung, marah, benci, iri hati dan dendam, bahkan membalas pun dilakukan. Maka jalan pintas menjadi solusi untuk memuaskan nafsu serakah. Pada saat tidak terpenuhi, kami mudah berpaling daripada-Mu, yaitu percaya kepada dukun-dukun, paranormal, dan hal-hal yang supranatural. Kami tidak mempunyai pendirian iman yang kuat dan mudah terpengaruh atau mencari jalan aman, sehingga kami kehilangan harga diri dan martabat-Mu. Kedamaian tidak dikenalnya dan hidup memprovokasi dilakukan, agar kekacauan tetap terjaga. Kami menjadi buta hati dan buta mata, setelah hati nurani menjadi tumpul. Kami kehilangan sukacita kasih sayang Tuhan di dalam hidup ini, karena pikiran negatif telah menguasainya. Hidup tentram dan rukun telah jauh, disebabkan hidup dipenuhi kecurigaan dan orang lain sebagai musuh yang perlu dikalahkan. Hidup ini menjadi sepi dan tersendiri, jauh dari sukacita dan kebahagiaan Tuhan. Tuhan, berikanlah hati dan pikiran kami yang bersih, agar kami dapat melihat terang kemuliaan-Mu, dan ampunilah segala pelanggaran dan pemberontakan kami yang sering kami perbuat kepada Tuhan. Inilah pengakuan dosa dan pelanggaran kami, ya Tuhan. Ampunilah kami. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus.
Jemaat, setiap kita yang telah bertobat dan mengaku dosa dengan tulus, ikhlas dan jujur, oleh karena itu dengarkanlah berita anugerah yang tertulis di dalam Matius 6, 14 dan 15 yang menyatakan demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru dari Kolose 1 ayat 9 sampai 14 yang menyatakan sebagai berikut. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Allah yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dalam dunia. Semalam kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Allah surgawi, kami saat ini mengundang Roh Kudus-Mu hadir, menguasai pikiran, hati dan hidup kami, agar kami yang akan menerima firman-Mu ini melalui Alkitab yang akan kami baca, mampukan kami untuk mengerti, memelihara, dan melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengar pembacaan kitab suci. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Pembacaan Alkitab pada minggu pagi hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Ibrani 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 yang mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman maka Nuh menunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, khotbah kita saat ini dengan tema berkenan di hadapan Allah. Seorang pekerja merasa senang, merasa bahagia apabila sang bos atau pimpinan itu menghormati atau menghargai hasil kerja lelahnya. Sehingga di sini bagaimana merasa senang ini adalah hidup yang berkenan. Nah, hidup yang berkenan ini adalah perasaan hati yang merasa senang. Mengapa merasa senang? Karena memperoleh penghormatan, karena mereka dihargai oleh pimpinan dari hasil kerjanya. Nah, oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita saat ini kita mengenal ketiga tokoh. Yang pertama Habel. Sehingga di sini muncul pertanyaan, mengapa persembahan Habel diterima oleh Tuhan?
Sehingga di sini mendapat jawaban, karena persembahan Habel itu lebih baik, atau karena persembahan Habel itu lebih berkenan di hati Tuhan, sehingga Tuhan mengindahkan persembahan Habel. Itu kita bisa baca di Kejadian 4 ayat 4. Sedangkan tokoh yang kedua yaitu Henok. Mengapa Henok terangkat ke surga? Itu kita bisa lihat di Kejadian 5 ayat 22 dan 24. Karena apa? Henok tidak mengalami kematian, tapi Henok diangkat langsung oleh Tuhan. Karena hidup Henok itu selalu bergaul dengan Allah. Bahkan dinyatakan di situ bagaimana Henok bergaul kepada Tuhan selama 300 tahun, sehingga dia berkenan di hadapan Allah. Tokoh yang ketiga yaitu Nuh. Mengapa Nuh itu diselamatkan di saat Tuhan akan mendatangkan air bah, akan menghukum bumi dengan air bah tersebut? Nah, ini bisa kita lihat di Kejadian 6 ayat 13 sampai 22. Karena di situ bagaimana hidup Nuh itu mengikuti petunjuk Tuhan. Nah, kalau hidup Nuh itu mengikuti petunjuk Tuhan, berarti mereka atau Nuh ini menjalankan perintah Tuhan. Yaitu di situ bagaimana Nuh harus membuat kapal yang jauh dari laut pada saat itu. Bahkan itu menjadi gunjingan banyak orang, hinaan dan ejekan. Dan di sisi lain yaitu karena Nuh diselamatkan karena hidup Nuh itu melakukan perintah Allah, sehingga hidupnya berkenan dan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, dari ketiga tokoh ini menerangkan bahwa hidup mereka itu berkenan kepada Allah. Nah, orang yang berkenan kepada Allah adalah orang-orang yang dia memiliki iman. Seperti pada ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, dalam pengertian di sini, iman itu adalah suatu harapan dari sesuatu yang tidak kelihatan, dan nantinya pada akhirnya itu akan menjadi kenyataan. Dan ini sebenarnya bicara tentang kerajaan surga, bahwa setiap orang yang beriman nanti pada akhirnya dia akan memiliki dan hidup di dalam kerajaan surga tersebut. Dan itulah makanya iman itu menjadi dasar, pondasi yang begitu penting untuk hidup orang yang berkenan kepada Allah, dan dia yang akan memiliki kerajaan Allah tersebut. Nah, dengan iman inilah sehingga pada ayat yang ketiga, karena iman kita mengerti. Dengan iman itu kita mengerti, orang percaya bisa mengerti. Mengerti apa? Mengerti tentang kebenaran Allah, mengerti tentang keberadaan Allah, bahwa Allah itu pencipta, bahwa Allah itu yang menciptakan, dan menciptakan Allah melalui firman-Nya. Itu kita bisa lihat di Kejadian 1 sampai 29. Di situ berfirmanlah Allah untuk menciptakan alam dan menata bumi ini. Sehingga di sini bagaimana yang kelihatan itu berasal dari yang tidak kelihatan, yaitu melalui penciptaan, melalui firman itu yang diciptakan oleh Allah itu. Dan oleh karena itulah
karena iman kita mengerti kebenaran dan keberadaan Allah, adanya Allah. Sehingga orang yang beriman itu, dia bagaimana hidupnya itu dipersembahkan yang terbaik untuk Allah. Karena keberadaan Allah itu, sehingga bagaimana orang itu bergaul kepada Allah. Dan karena adanya iman itulah bagaimana orang itu melakukan perintah-perintahnya. Nah, orang yang memberikan persembahan dan bergaul dan melakukan perintah Allah seperti ketiga tokoh ini, sehingga pada ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Mengatakan di sini bahwa orang yang tidak memiliki iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Berarti sebaliknya bahwa orang yang beriman itu akan berkenan kepada Allah. Nah, orang yang berkenan kepada Allah ini di ayat yang ke-6, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, orang yang hidupnya berkenan kepada Allah, dia akan berikan upah. Nah, orang yang diberikan upah ini adalah orang-orang yang mencari Tuhan hidupnya. Orang-orang yang hidup selalu bergaul kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, keselamatan letaknya di sini bukan karena iman, melainkan iman itu sebagai sarana untuk memperoleh upah, yaitu keselamatan itu. Jadi bukan yang menyelamatkan itu iman, tapi iman itu sebagai sarana orang untuk memperoleh upah, yaitu keselamatan itu. Nah, oleh karena itu kita bisa belajar dari ketiga tokoh ini, orang-orang yang berkenan kepada Allah, yaitu bagaimana dia hidupnya mempersembahkan kepada Tuhan, hidup yang bergaul, hidup yang melakukan perintah-perintah Allah. Nah, dengan kita bagaimana? Apakah kita memiliki iman seperti ketiga tokoh itu? Apakah kita ingin mau mengikuti, atau kita mau meneladani iman ketiga tokoh ini? Sehingga dengan bagaimana kita muncul pertanyaan, bagaimana dengan iman kita? Kita bisa mengatakan bahwa setiap orang percaya itu pasti memiliki iman. Pasti dia percaya kepada Yesus Kristus. Pasti percaya kepada keberadaan Allah di dalam Yesus Kristus itu. Tapi jangan kita lupa, di Yakobus 2 ayat 19, saya akan bacakan. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Nah, setan pun dia percaya adanya satu Allah itu, dan mereka gemetar, mereka takut. Tapi mereka yang percaya adanya satu Allah tapi mereka bergetar seperti setan itu, tapi mereka hidupnya tidak mempersembahkan diri kepada Tuhan, dan mereka tidak bergaul kepada Tuhan, dan dia tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan itu bisa kita lakukan di tengah-tengah kehidupan selaku orang percaya. Kita bisa mengakui dan kita bisa percaya kepada Yesus Kristus, tapi belum tentu kita mempersembahkan diri kepada Tuhan. Belum tentu kita bergaul kepada Tuhan. Belum tentu kita melakukan perintah-perintah Tuhan itu. Sehingga hidup kita jauh dari Tuhan. Seperti setan-setan tadi. Dia mengakui, dia takut dan gemetar, tapi dia tidak melakukan perintahnya.
Dan itu terbukti kita mudah gusar di saat kita menghadapi tantangan dan rintangan, di saat kita menghadapi kesulitan-kesulitan. Kita mudah bingung, kita mudah linglung, kita mudah terprovokasi, kita mudah kehilangan harapan dan semangat. Apalagi saat ini kita menghadapi COVID-19 yang belum tentu kapan ini selesai, kapan ini akan berakhir. Ini bisa mempengaruhi kehidupan kita, ini bisa mempengaruhi ekonomi kita, sehingga pada akhirnya kita akan mengalami kegusaran-kegusaran, sehingga kita melakukan tindakan-tindakan di luar perintah Tuhan. Kita bisa melawan Tuhan, kita bisa berseberangan dengan Tuhan. Itu yang pertama. Sehingga kita perlu mempertanyakan iman kita. Iman yang bagaimana iman kita? Mungkin Bapak Ibu, semua orang Kristen katakan, beriman gak kepada Yesus Kristus? Mereka katakan beriman. Tapi iman mereka, apakah mereka seperti ketiga tokoh tersebut? Yang kedua, hidup yang menyenangkan Tuhan. Hidup yang menyenangkan Tuhan itu seperti ketiga tokoh itu, yaitu hidup yang selalu mencari Tuhan, hidup yang selalu mengutamakan Tuhan, hidup yang selalu dipersembahkan untuk Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya. Jangan sampai kita hanya mencari kesenangan diri kita sendiri. Jangan sampai kita hanya mengutamakan diri kita sendiri. Jangan sampai hidup kita bukan mencari Tuhan, tapi hanya mencari keuntungan. Mencari sesuatu untuk memuaskan hasrat nafsu duniawi. Oleh karena itu, bagaimana hidup kita menyenangkan Tuhan? Hidup yang menyenangkan Tuhan yaitu bagaimana hidup yang mempersembahkan diri kepada Tuhan. Sehingga bagaimana kita melakukan kehidupan ini, hidup kita ini persembahkan kepada Tuhan. Kita bukan mencari keuntungan di dalamnya. Bukan kita mencari kepuasan di dalamnya. Bukan kita mencari kehormatan, pujian di dalamnya. Tapi bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Bagaimana diri kita dipersembahkan untuk Tuhan, dan bagaimana kita bergaul kepada Tuhan. Nah, bergaul di sini jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup yang bergaul itu dia tidak pernah melihat apakah orang itu dihormati maupun tidak dihormati, tapi hanya terfokus kepada Tuhan. Tidak pernah melihat seseorang, bukan melihat tokoh, tapi yang dilihat hanya Tuhan. Karena hidupnya hidup yang selalu bergaul, hidup yang selalu dekat dengan Tuhan, sehingga hidupnya hidup yang mengutamakan Tuhan, dan hidup yang melakukan perintah-perintahnya. Bukan perintah diri kita sendiri yang dilakukan, bukan perintah orang lain yang kita lakukan, tapi perintah-perintah Tuhan harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Itu bagaimana hidup kita bisa menyenangkan Tuhan. Bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Tapi sering kebanyakan di tengah-tengah kehidupan ini hanya mencari kesenangan dan kepuasan diri sendiri. Dia bukan mencari Tuhan. Yang ketiga, di sini bagaimana peranan Allah di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya. Nah, setiap orang yang beriman itu selalu dia mengutamakan peranan Allah, selalu mengundang Tuhan dalam kehidupannya. Bukan mengundang dukun-dukun, bukan mengundang setan-setan, bukan mengundang paranormal, tapi bagaimana mengundang Tuhan dalam kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan ini.
dalam menghadapi tantangan dan rintangan ini kita harus mengundang Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita mengundang yang salah. Jangan sampai kita salah alamat. Yang seharusnya kita undang dan peranan Allah itu dalam kehidupan kita. Justru yang kita undang adalah kuasa-kuasa di luar Tuhan. Dan oleh karena itu di 1 Korintus 15 saya akan bacakan 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, di 1 Korintus 15:8 ini, bagaimana kita supaya tidak goyah itu dalam kehidupan kita? Tidak mudah terpengaruh, tidak mudah lari dari tanggung jawab, bukan mencari keselamatan diri sendiri, bukan mencari aman diri sendiri. Tapi bagaimana kita tidak goyah dalam iman kita, dalam menghadapi tantangan dan rintangan tersebut? Nah, kalau iman kita sudah tidak goyah, bagaimana kita akan bekerja dengan giat bersama-sama dengan Tuhan, tanpa lelah, tidak kehilangan harapan, tidak kehilangan arah, karena kita akan bekerja dengan giat. Dan pekerjaan-pekerjaan itu tidak akan sia-sia, sehingga pekerjaan-pekerjaan itu tidak akan gagal atau percuma. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang akan menghasilkan, yaitu bagaimana bisa berkenan kepada Tuhan seperti seorang pekerja tadi. Dia merasa senang bahagia kalau dia dihormati, diakui oleh pimpinan dan bosnya. Tapi kita akan bahagia apabila bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan bagaimana hidup kita pada akhirnya kita akan mengerti dan kita akan memiliki kerajaan surga itu menjadi milik kita. Dan hidup kita itu bagaimana peranan Allah itu selalu kita undang di tengah-tengah kehidupan ini. Jangan kita mengandalkan diri kita sendiri. Oleh karena itu, segala sesuatunya kita memulai dengan doa dan mengundang Tuhan, peranan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Itu adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan karena dia mengutamakan Tuhan dan hidup bergantung dan berharap kepada Tuhan. Sehingga dalam pengharapan-pengharapan itu tidak menjadi sia-sia. Tuhan memberkati. Amin. Alangkah indahnya serikat beriman, cerminan kasih Tuhannya di dalam surga terang. Baik suka baik keluh, berpadu berserah, segala doa bertemu di tata rahmat-Nya. Sengsara dan beban kan ringan rasanya, sebab saudara seiman mengikutnya serta. Jemaat, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri dengan sikap sempurna untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kita akan doa syafaat. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita, karena kita akan menghadap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah surgawi, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah, karena Engkau boleh menyertai dan memberkati di tengah-tengah kehidupan kami hingga sampai saat ini. Saat ini kami berdoa ya Allah, berkati gerejamu ini ya Allah, di seluruh muka bumi, khususnya bagi GPIP di mana berada, baik fungsionaris Majelis Sinode, pengurus Mupol, bahkan juga khususnya jemaatmu GPIB Penabur Solo ini ya Allah. Mampukan Tuhan untuk menjalankan tugas panggilan yang Tuhan berikan bagi gerejamu ini, yaitu untuk memberitakan kabar baik bagi semua orang, sehingga itu semua boleh berjalan dengan baik. Kuatkan, teguhkan ya Allah dalam menghadapi tantangan, rintangan, dalam menjalankan tugas panggilan dan pengutusannya. Dan oleh karena itu lengkapi seluruh pelayan-pelayan ya Allah, bahkan seluruh jemaat, juga mereka dengan sungguh-sungguh dirinya dipersembahkan untuk Tuhan, dan hidup bergaul kepada Tuhan, hidup yang menjalankan perintah-perintah Tuhan. Tuhan yang menopang, Tuhan terus yang memimpin, Tuhan yang memampukan dalam menjalankan tugas-tugas. Khususnya presbiter yang bertugas saat ini juga Tuhan berkati ya Allah, berikan kuasa dan wibawamu ya Allah. Organis, kantoria, pegawai dan security, Tuhan berkati semua ya Allah, agar pelayanan-pelayanan dilakukan itu semua untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Jemaatmu juga Tuhan berkati semua ya Allah, di tengah-tengah kehidupan karya dan pekerjaan mereka. Berikan mereka juga terus hidup mengandalkan Tuhan, hidup yang terus bergaul kepada Tuhan, hidup yang terus mencari kepada Tuhan. Bapa, sehingga hidupnya gerejamu ya Allah hanya dipersembahkan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan, hidup yang mengabdi dan melayani. Tolong Tuhan terus bangun iman dan percaya semakin kokoh teguh. Tolong berikan kebersamaan, kerukunan, kekompakan ya Allah. Jauhkan semua dari perpecahan-perpecahan. Jauhkan semua orang yang selalu mengembangkan diri tentang kebencian, iri dengki, dendam, dan permusuhan. Tolong semua hancurkan ya Allah di tengah-tengah kehidupan gerejamu. Karena Kristus yang berkuasa, Kristus yang bertata, Kristus yang memerintah. Jauhkan juga Tuhan dari orang-orang yang hanya mengejar kepuasan dan kehormatan sendiri. Bapa, kami berdoa juga pos yang ada di Sambi, Tuhan berkati semua ya Allah. Bahkan yang ada di Ngoresan juga Tuhan berkati. Tuhan juga pimpin tuntun kehidupannya. Tuhan terus bangun iman dan percaya semakin kokoh teguh. Bahkan juga yang ada di induk ini Tuhan berkati semua ya Allah, sehingga semuanya bersatu di dalam kebersamaan, satu dalam persekutuan, hidup yang memuji besarkan nama Allah di dalam Yesus Kristus.
Bapa, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan kehidupannya. Tolong Tuhan berkati hidupnya, berikan solusi, berikan jalan yang terbaik, sehingga itu semua boleh dilewati bersama dengan Tuhan. Yang lemah, yang sakit, hanya kami mohon jamahan Tuhan. Tuhan akan mengangkat kelemahan-kelemahan. Tuhan akan memberikan kesehatan-kesehatan. Sehingga melalui berkat-berkat-Mu ya Allah, Tuhan akan berikan harapan-harapan, kekuatan-kekuatan, terus hidup bergantung dan hidup bergaul kepada Tuhan. Sehingga melalui cinta kasih Tuhan, mujizat Tuhan akan nyatakan di tengah-tengah kehidupan umat-Mu ya Allah. Bapa, kami berdoa seluruh jemaat untuk berkati semua di tengah kehidupan mereka masing-masing. Berikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Hidup yang terus mengandalkan Tuhan. Hidup yang bergantung kepada Tuhan. Bapa, kembali kami bersyukur kami boleh melalui minggu lalu bersama dengan Tuhan. Dan kami masuki minggu ini, Tuhan berkati kami, mampukan kami untuk memasuki minggu ini bersama dengan Tuhan. Berkati mereka yang berulang tahun, kelahiran maupun perkawinan. Itulah cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati ya Allah. Bahkan berkati seluruh jemaat-Mu yang bekerja, yang berusaha, sehingga itu semua mendatangkan berkat dari Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk bangsa negeri kami Indonesia. Berkati negeri ini, sertai tuntun pimpin Bapak Presiden Joko Widodo, sehingga pimpin daerah sampai ke RT. Mereka tulus melayani, terus mengabdi untuk membawa keadilan kemakmuran negeri ini. Jauhkan Tuhan dari orang-orang yang hanya mengejar kesenangan pribadi, kekacauan yang merusakkan kebersamaan. Berikan ketentraman negeri ini ya Allah. Satukan negeri ini untuk melawan keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan. Bahkan khususnya COVID-19 ini ya Allah. Agar negeri ini boleh kembali pulih. Sehingga negeri ini boleh bebas ya Allah. Kami serahkan ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati seluruh masyarakat Indonesia ya Allah. Hanya terus hidup mengandalkan Tuhan, dijauhkan dari tindakan-tindakan kejahatan. TNI, polisi, tenaga sukarelawan, bahkan tenaga medis juga Tuhan berkati semua ya Allah di tengah kehidupan mereka. Sehingga mereka juga mengabdi melayani dengan tulus jujur Bapa. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Harapan-harapan kami, kehidupan pribadi kami, agar semuanya hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan kami mohon, dengarlah doa kami. Berilah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas pengorbanannya demi keselamatan kita. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Mazmur 54 ayat 8 yang menyatakan demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk mengiringi persembahan kita, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 294, bait yang pertama, 2 dan kelima, beribu lidah patutlah. Beribu lidah
Yesus namamu cukuplah menghibur yang sedih, membuat hati yang terang, merawat yang sedih. Tolonglah aku ya Tuhan, mengangkat suaraku, kan ku sebar di dunia agungnya namamu. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan yang telah kita berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami Yesus Kristus yang empunya segala berkat di dunia ini, kami menyadari begitu banyak anugerah yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan umat-Mu. Walaupun kami kadang tidak mengerti maupun melupakan bersyukur dan tidak terima kasih, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti menyatakan kasih-Nya. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami hati yang jujur dan tulus untuk selalu bersyukur memberikan persembahan kepadamu sebagai umat yang telah Engkau selamatkan. Amin. Jemaat yang terkasih, mohon perhatiannya sebentar untuk pembacaan warta sepekan ke depan. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih yang mengambil bagian dalam ibadah online ini. Kiranya ibadah Minggu kita hari ini mendatangkan berkat sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan beriman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih yang bermaksud atau terpanggil menjadi warga jemaat GPIB Penabur Surakarta dapat menghubungi majelis jemaat dan mengisi formulir pendaftaran di kantor gereja pada setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pada pukul 9 pagi sampai dengan 5 sore. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat dan segenap warga Jemaat GPIB Penabur Surakarta mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dari tanggal 25 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2020 kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak terkasih. Tuhan Yesus sumber bahagia memberkati dan menyempurnakan sukacita saudara sekalian. Ibadah dan live streaming. Ibadah tatap muka untuk saat ini masih tetap dilayani hanya satu kali, yaitu pukul 07.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jika ada perubahan akan disampaikan kepada jemaat. Bagi warga jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah Minggu tatap muka, masih tetap dilayani ibadah melalui streaming. Pandemi COVID-19 diharapkan kepada segenap jemaat yang hadir ibadah Minggu di gereja agar supaya berkenan selalu mengisi daftar hadir. Hal ini untuk kepentingan bersama dan mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan COVID-19 dan tetap menjaga protokol kesehatan yang telah ditetapkan demi kebaikan bersama. Terima kasih. Persiapan majelis jemaat. Persiapan majelis jemaat untuk ibadah Minggu dilaksanakan pada pukul 6 sore bertempat di ruang konsistori. Dimohon kehadiran seluruh anggota majelis jemaat. Alih tugas pendeta. Dalam rangka alih tugas pendeta datang dan pergi, gereja membutuhkan dana sebesar sekitar 31 juta rupiah. Oleh karena itu, diadakanlah penggalangan dana dari jemaat melalui amplop-amplop dan kotak khusus. Dimohon partisipasi segenap warga jemaat untuk dapat mengambil bagian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Aksi 2000. Tuhan Yesus telah memelihara hidup kita setiap hari sehingga kita dapat kecukupan dan tidak kekurangan. Karena kasih sayang itulah mari kita memberikan ungkapan syukur melalui aksi 2000 setiap harinya per keluarga maupun perorangan. Aksi 2000 ini adalah program sinodal untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus setiap hari. Kepada seluruh warga jemaat yang dengan sukacita memberikan amplop aksi 2000 dapat dimasukkan ke kotak yang tersedia di ruang ibadah setiap hari Minggu atau setiap hari jam kerja kantor.
Warta keuangan. Bagi warga jemaat yang tidak dapat hadir dalam ibadah Minggu Tatap Muka dan ingin menyampaikan persembahan, dapat menyampaikan persembahan Bapak Ibu Saudara semua melalui rekening BNI maupun niaga, atau memasukkan persembahan di kotak persembahan di gereja. Gereja tetap dibuka. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat tamu, simpatisan yang telah memberikan persembahan di gereja maupun melalui bank. Tuhan Yesus memberkati ungkapan syukur saudara. Laporan keuangan dapat Bapak Ibu serta saudara-saudari lihat di warta jemaat hari ini yang dikirim melalui pesan WhatsApp melalui korsek masing-masing. Demikianlah warta jemaat untuk sepekan ke depan. Kami mengundang jemaat untuk dapat hadir ibadah hari Minggu Tatap Muka dan mengikuti ibadah-ibadah streaming mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali dan pulang ke tempat kita masing-masing. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar dan jadilah saksi-saksi Kristus di mana saudara-saudara berada. Tuhan, Kau kekal raja hati kami tak sasar ikut firman-Mu, beriman teguh pada jalan damai. Bimbing kami pun dalam pergumulan, agar bertekun sampai akhirnya. Di terang baka kami pandang Tuhan. Jemaat, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.